biasa kan. Nah sekarang tiba saatnya kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau angkat satu pujian. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Laskar Iman Pasti menang. Laskar Iman Pasti menang. Kita mau angkat satu pujian anak Anak monyet. monyet. Musik. Mari memuliakan nama Tuhan. Anak monyet
di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, masih semangat kan memuji Tuhannya? Pastinya dong, kita harus tes dulu nih kok. Jesus, amin. Amin. Jesus, amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian. I love you, Jesus. Musik. Love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Take a bow deep, deep down, down, deep down in my heart. Take a bow deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Take a bow deep, deep down, down, deep down in my heart. Take a bow deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Take a bow deep, deep down, down, deep down in my heart. Take a bow deep, deep down, down, deep down in my heart. Take a bow deep, deep down, down, deep down in my heart. Take a bow deep, deep down, down, deep down in my heart. Yeah. Halo adik-adik semuanya. Ya, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi nih di Sekolah Minggu Online GSJA Kebun Jahe. Apa kabarnya adik-adik? Pastinya kalian selalu luar biasa. Nah, adik-adik, kalian sekarang siapkan hati kalian karena kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Udah disiapin belum nih Alkitabnya dan buku catatannya ya? Yuk sekarang kita semua satu hati kita mau berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajar kami duduk diam, tidak berisik, tidak bercanda, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan minggu ini yaitu kita mau belajar mengubah kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk apa sih? Kebiasaan buruk itu adalah kebiasaan yang berdampak buruk juga ya. Kalau kita melakukan kebiasaan itu, ntar berdampaknya buruk juga buat si pelakunya, buat kitanya, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, berdampak buruknya dari segi apa aja? Banyak macam-macam ya adik-adik ya. Bisa dari segi mental, fisik,
ya, terus atau pendidikan ya. Jadi kalau kita melakukan kebiasaan buruk terus-menerus, itu dampaknya juga nggak bagus, seperti itu. Terus firman Tuhan minggu ini kita ambil dari Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Apa hubungannya sih kebiasaan buruk sama Kisah Rasul? Sedangkan di Kisah Rasul ini adalah judulnya Saulus bertobat. Nah, adik-adik penasaran dong ya. Nah, adik-adik jangan kemana-mana, tetap nonton YouTube-nya. Kita mau saksikan firman Tuhan berikut ini. Dalam Kisah Para Rasul 9 ini, ayat 1 sampai 18 menceritakan tentang pertobatan Saulus menjadi Paulus, di mana dari yang dia benci banget ya sama orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tuh nggak mandang adik-adik ya, kalau ada laki-laki atau perempuan yang percaya kepada Tuhan, dia tuh bawaannya pengen memenjarakan aja, pengen menganiaya, karena saking bencinya adik-adik ya. Tiba-tiba dalam perjalanannya ke Damsyik, dia melihat cahaya ya, cahaya yang memanggil-manggil namanya, Saulus, Saulus gitu ya. Nah, adik-adik pasti udah tahu dong kelanjutannya ya. Dan ketika itu mata Saulus menjadi buta selama 3 hari ya. Nah, dia disuruh masuk ke kota Damsyik itu ya. Dan terus ada seseorang yang mendoakan dia. Disitulah dimulai pertobatannya. Dia bisa melihat setelah didoakan oleh seorang anak Tuhan juga yang bernama Ananias. Nah, di situ mulai berubah kehidupannya. Dia dibaptis, dia percaya kepada Tuhan ya. Nah, itulah awal pertobatan Saulus menjadi Paulus. Adik, sebelum Saulus atau Paulus bertobat ya, dia banyak mempunyai kebiasaan yang buruk ya. Nah, kebiasaannya apa aja? Dia itu kejam ya, suka menganiaya orang percaya ya. Dia itu keras hati ya, seperti itu adik-adik ya. Dia itu juga pembenci ya. Tapi dia berhasil adik-adik mengubah setiap kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan yang baik. Apa aja sih yang udah diubah oleh Saulus atau Paulus sih untuk menjadi kebiasaan yang lebih baik ya? Pertama, dari orang yang membenci pengikut Tuhan, dia berubah menjadi pengabar Injil ya. Dari orang yang kejam, dia berubah menjadi orang yang penuh kebenaran ya. Terus dari orang yang keras hati, dia berubah menjadi orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi Paulus juga berhasil mengubah setiap kebiasaan buruknya menjadi baik. Nah, adik-adik juga bisa melakukan itu seperti Paulus ya. Adik ya, kalian juga bisa mengubah setiap kebiasaan buruk kalian. Sama Cieni juga punya kebiasaan buruk. Nah, dan Cieni juga belajar ya mengubah kebiasaan buruk Cieni itu menjadi lebih baik ya. Karena kita di dalam Tuhan, kita memang harus punya kebiasaan-kebiasaan yang baik adik-adik, dan meninggalkan setiap kebiasaan buruk kita ya. Misalnya ya, yang sukanya nyontek ya, terus nggak nyontek lagi adik-adik, mulai belajar ya. Kalau kita nyontek itu berarti kita kan mengandalkan orang lain dan mencuri hasil orang lain, itu nggak bagus ya. Jadi kita harus belajar ya. Terus yang suka males main game, terus seharian main game ya, dari pagi sampai siang main game, sampai sore lagi main game. Nah, seperti itu adik-adik juga mulai rubah. Itu juga kebiasaan buruk ya, adik-adik bisa merusak mata kayak gitu ya. Jadi itu nggak bagus main game seharian ya. Kalian bisa rubah menjadi kegiatan yang positif seperti itu. Misalnya kalian nyanyi firman Tuhan ya. Jangan malas lagi, jangan rebahan terus, mentang-mentang sekolahnya online ya, nggak kemana-mana, mentang-mentang masa pandemik nggak boleh pulang kampung ya, jadi rebahan mulu, nggak gitu juga ya. Kalian harus produktif seperti itu. Terus yang suka marah-marah, suka ngambek sama mama ya, nah mulai sekarang jangan marah-marah lagi, lebih sabar ya. Sama adik-adik ya, kita semua juga harus belajar punya kebiasaan yang baik dan melepaskan setiap kebiasaan buruk kita. Nah, terus apalagi yang suka isengin temen ya, mulai jangan iseng lagi sama temennya. Terus yang suka ngomong kasar, ngomongnya tuh kasar ya, ngomongnya sebutin binatang atau ngomongnya tuh nadanya bentak-bentak sama mama. Nah,
Mulai sekarang ngomongnya harus lebih lembut ya, kayak gitu. Jadi kita belajar mengubah setiap kebiasaan buruk kita ya. Nah, kalau kebiasaan buruk itu kan nggak bagus ya adik-adik dilakukan terus-menerus kayak gitu ya. Jadi harus diubah. Nah, adik-adik selamat mencoba ya. Jangan lupa ya, kirimin ke aku, ke WA aku, kebiasaan buruk apa yang udah kalian rubah. Minimal ada 3. Coba kalian kirim kebiasaan buruk yang udah kalian rubah. Kayak tadi contoh-contohnya kan. Terus minimal 3 kirimin ke WA aku. Ntar kalian akan dapat rewardnya. Nah, firman Tuhannya sampai di sini dulu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik tetap berdoa, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa tetap semangat ibadahnya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.